Marilah sebelum kita memulai bacaan pada hari ini, kita siapkan hati kita untuk berdoa dan mendengarkan bacaan. Mari kita buka dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama. Pembacaan diambil dari Kisah Para Rasul. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadukan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, "Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia di dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Iri hati dan cemburu adalah penyakit yang sering menghampiri hati manusia. Mengapa dia dan bukan saya? Maunya saya dan bukan yang lain. Inilah kira-kira pergumulan di balik rasa cemburu dan iri hati. Itulah yang kita dengar dalam bacaan pertama. Cemburu itu adalah bibit dari kekerasan. Yang dicemburui itu dilihat sebagai penghalang terhadap kebesarannya, terhadap keberadaan dirinya. Orang yang iri hati dan cemburu tidak mampu menjadi bahagia bersama orang lain yang sukses. Mereka berprinsip, hanya saya yang benar,
pintar, dan punya semuanya, dan yang lain tidak apa-apanya. Karena itu, yang lain harus dihabisi. Demikianlah yang dilakukan Kain. Ia membunuh Habel adiknya. Tetapi rupanya darah manusia tidak pernah diam. Darah Habel terus berteriak sampai Tuhan mendengarnya. Akibat kekerasan yang dilakukannya, maka Kain harus mengalami berbagai kekerasan juga dalam hidupnya. Ia menjadi manusia terbuang, seorang pelarian, dan pengembara yang arah hidupnya tak jelas. Iri hati dan cemburu masih menjadi penyakit dan menyerang hati kaum Farisi. Karena iri hati terhadap Yesus, mereka mencoba Yesus dan meminta tanda. Namun, Yesus tidak memberikan tanda. Tanda hanya diberikan untuk pembebasan manusia supaya dirinya dimuliakan, dan bukan untuk memuaskan rasa iri hati, dan bukan objek untuk menjawab cobaan. Tuhan meninggalkan mereka. Iri hati sering membuat kita ditinggalkan, bahkan oleh Tuhan sendiri. Tentu dalam hal ini kita yang menjauh dari Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan, bantulah kami untuk menjadi senang dan bahagia bersama mereka yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dan bukannya menjadi iri hati. Semoga kami menjadi manusia yang rendah hati dan jujur mengakui kebenaran dan keberhasilan orang lain. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Satu Benediktus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.